Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergiato Razak dari kelas 12 MIPA 5 ingin mempresentasikan mengenai fakta-fakta unik di balik petir, semut, dan nyamuk. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu fakta di balik petir. Petir adalah fenomena atmosfer yang muncul ketika hujan. Fenomena petir itu disebutkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Ar-Ra'd. Petir memberikan harapan, ketakutan, serta manfaat. Bagaimana petir itu bisa terjadi? Petir bisa terjadi akibat peristiwa pemisahan muatan positif dan muatan negatif di dalam awan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 mengenai petir yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yumshi'us sahabat thiqal, yang artinya dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Oke, itu merupakan ayat dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 mengenai petir. Nah, di dalam ayat tersebut memiliki kandungan ayat, yaitu ada 3 poin penting yang akan ayat ini jelaskan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai 3 poin penting tersebut. Nah, poin yang pertama adalah dalam ayat tersebut disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa kilat, halilintar, mendung, dan air hujan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kilat yang menimbulkan rasa takut kepada orang yang berada di luar rumah atau berada di ruangan terbuka seperti di lapangan, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya. Poin yang kedua adalah tetapi kadangkala kilat dan petir itu menimbulkan harapan. Harapan yang seperti apa? Yaitu harapan bagi para petani yang menginginkan turunnya hujan untuk mengairi ladang dan sawahnya. Dan poin yang ketiga yaitu demikian pula segala sesuatu di dunia ini kadang-kadang dipandang baik karena dibutuhkan pada masa tertentu, dan kadangkala dipandang buruk mengingat kemudaratan yang mungkin ditimbulkannya. Allah Subhanahu wa taala pula yang mengadakan awan mendung yang mengandung air hujan, dan karena beratnya maka awan tersebut tidak sanggup menahan butiran air yang mengakibatkan butiran air tersebut jatuh ke permukaan bumi yang menimbulkan yang namanya hujan. Nah, dari ketiga poin kandungan ayat kita bisa menggarisbawahi kata ketakutan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kilat yang menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang berada di luar rumah dan di ruangan terbuka seperti lapangan, jalan, dan tempat-tempat lainnya. Lalu yang kedua, kita bisa menggarisbawahi kata harapan, yaitu kilat dan petir itu menimbulkan harapan bagi para petani yang menginginkan turunnya hujan untuk mengairi sawah dan ladang. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bila terjadinya petir itu biasanya akan disusul oleh hujan. Makanya petani mengharapkan hujan untuk mengairi sawah ladangnya. Jadi petir ini bisa sebagai
informasi awal sebelum turunnya hujan. Jadi ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Kemudian poin yang ketiga, kita bisa menggarisbawahi kata mendung. Allah Subhanahu wa taala mengadakan awan mendung yang mengandung air hujan. Dan karena beratnya, awan tersebut tidak mampu menampung atau menahan butiran-butiran air, sehingga butiran air tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, di situ ada kata mendung. Mendung berarti kan awan sebelum hujan ya, awan yang menandakan untuk hujan turun. Biasanya awan mendung ini bisa memunculkan kemungkinan akan adanya petir begitu. Nah, itu merupakan kandungan ayat dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 mengenai petir. Kemudian menurut kajian saintis, terbentuknya awan-awan mendung, kilat, guruh, dan halilintar sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran sejak awal diyakini oleh banyak ilmuwan merupakan fenomena alam yang mempunyai hubungan yang erat dengan proses kejadian hujan dan atau badai yang sering terjadi di permukaan bumi. Kemudian, menurut saintis, awan yang terbentuk ini akan menghasilkan pemisah muatan listrik positif dan negatif. Nah, muatan positif umumnya berada atau berkumpul di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif berkumpul di bagian bawah awan. Nah, menurut Benjamin Franklin pada tahun 1752 itu berhasil membuktikan bahwa petir adalah suatu lompatan listrik yang sangat besar. Dari hasil penelitian kemudian diketahui bahwa besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar 1 juta volt per meter. Itu sangat besar ya. Nah, coba kalian bayangkan ya, kalau misalnya kita tersetrum oleh barang-barang elektronik di rumah kita. Itu kan tubuh kita langsung memiliki respon yang sangat cepat apabila tersetrum oleh barang-barang elektronik. Masih dalam skala volt yang masih kecil. Bayangkan kalau misalnya 1 juta volt menyambar tubuh kita, maka banyak dampak negatif yang timbul. Yaitu yang pertama, petir. Yang pertama, orang yang tersambar petir itu akan mengalami kerusakan pada fungsi kerja organ tubuh. Jadi karena volt listrik yang sangat besar ini, maka apabila tersambar kepada orang itu akan merusak fungsi kerja organ tubuh. Yang kedua, dampak negatifnya adalah bisa merubah kepribadian. Kemudian yang ketiga, dapat merusak fungsi otak. Jadi dengan 1 juta volt itu apabila tersetrum kepada manusia, itu kalian bayangkan 1 juta volt itu sangat besar. Apabila tersetrum ke kita kan, maka dampaknya itu sangat besar. Itu bisa merusak kerja otak karena memang listrik ini kan dia merambat ke segala arah. Jadi apabila kita tersetrum, maka listrik itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Karena terlalu besar inilah, maka fungsi kerja organ tubuh akan terganggu dan fungsi otak juga akan terganggu yang mengakibatkan kepribadian dari orang yang tersetrum akan berubah. Gitu. Ada fakta unik atau manfaat di balik penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya seperti di petir ini. Petir merupakan proses alam yang menghasilkan unsur nitrogen yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengisi sekitar 4/5 atmosfer bumi. Bahkan petir juga berfungsi dalam sirkuit global listrik. Nah, kilatan petir raksasa ini diyakini akan dapat membantu menyeimbangkan sirkuit global listrik antara bumi
dan angkasa, dan juga berkonsentrasi dalam pembentukan ozon. Nah, jadi ozon, kita kan tahu tuh ozon kan pada beberapa tahun terakhir itu kan mengalami lubang-lubang karena adanya pemanasan global, yaitu banyaknya aktivitas pabrik, yaitu gas-gas CO2 yang dapat merusak atmosfer bumi atau merusak ozon. Nah, petir ini mengambil peran penting di dalam pembentukan ozon sehingga bumi dapat terlindung dari sinar ultraviolet dari matahari gitu. Nah, selain itu kilat ini atau petir ini juga bisa menghasilkan jamur. Bagaimana petir itu bisa menghasilkan jamur? Seperti pada kasus di Jepang ada sebuah jamur, ada beberapa jamur yang dinamakan sebagai jamur shiitake ya, yang tumbuh subur bila di sekitar benih yang ditaburkan itu diberi loncatan listrik yang sama dengan efek kilat. Nah, jadi jamur shiitake ini memang dia akan tumbuh subur apabila diberi loncatan listrik yang tinggi yang sama dengan loncatan listrik pada petir. Jadi petir ini bisa menumbuhkan jamur gitu. Sehingga jamur ini bisa bermanfaat bagi ekosistem di alam tersebut. Oke, itu beberapa dampak negatif dan dampak positif dari petir serta fakta-fakta unik yang ada di dalam petir. Nah, untuk beberapa manfaat dan dampak negatif yang lain, saya ada beberapa video yang akan menjelaskan mengenai fakta-fakta tentang petir. Oke, mari kita simak. Petir adalah pelepasan listrik raksasa yang disertai dengan kilatan cahaya yang cemerlang dan suara guntur yang keras. Percikan petir dapat mencapai lebih dari 8 km panjangnya, menaikkan suhu udara sekitar 27.700 derajat Celcius yang keras. Percikan petir dapat mencapai lebih dari 8 km panjang. Oke. Ini salah satu faktanya, yaitu percikan petir ini dapat mencapai lebih dari 8 km panjangnya. Wih, panjang ya 8 km. Berarti percikan petir ini itu dapat mencapai lebih dari 8 km panjangnya dan menaikkan suhu udara hingga 27.700 derajat Celcius. Ini merupakan 5 kali ukuran dari panasnya permukaan matahari. Bayangkan ya, permukaan matahari aja itu sudah cukup panas. Bagaimana dengan listrik? Bagaimana dengan petir ini? Petir ini bisa menaikkan suhu udara hingga 27.700 derajat Celcius, yang dimana panas ini 5 kali dari panas dari permukaan matahari gitu. Dan mengandung 100 juta volt. Coba kalian bayangkan ya, ada 100 juta volt listrik itu kan. Nah, itu bisa menghidupkan satu kelurahan selama 1 tahun mungkin. Lebih kurang 1 tahun bisa menyalakan listrik satu kelurahan gitu. Oke, kita lanjut fakta yang selanjutnya. Menaikkan suhu udara sekitar 27.700 derajat Celcius dan mengandung 100 juta volt listrik. Petir merupakan salah satu penyebab utama kematian dan cedera terkait cuaca di Amerika Serikat. Kebanyakan orang tidak sadar ketika mereka disambar petir, bahkan saat pusat badai petir berjarak 16 km. Dilansir dari National Geographic, berikut adalah fakta-fakta petir yang menarik untuk diketahui. 1. Petir mungkin berperan dalam evolusi organisme hidup. Beberapa ilmuwan memiliki dugaan bahwa petir mungkin memiliki peran dalam evolusi organisme hidup. Panas yang sangat besar dan energi lain yang dilepaskan selama petir menyambar telah ditemukan untuk mengubah unsur-unsur menjadi senyawa yang ditemukan dalam organisme. Nah, ada fakta menarik yang pertama, yaitu petir mungkin berperan dalam evolusi organisme hidup.
Nah, jadi petir ini juga turut mengambil peran penting di dalam evolusi organisme hidup. Yaitu apa? Petir ini bisa merubah unsur menjadi senyawa di dalam organisme hidup tersebut gitu. Oke, lanjut. Zat besar dan energi lain yang dilepaskan selama petir menyambar telah ditemukan untuk mengubah unsur-unsur menjadi senyawa yang ditemukan dalam organisme. 2. Jumlah sambaran petir ke bumi. Sistem pendeteksi petir di Amerika Serikat memantau rata-rata sekitar 25 juta sambaran petir dari awan ke tanah selama 100.000 badai petir setiap tahun. Dari hasil pantauan tersebut, diperkirakan bumi secara keseluruhan disambar petir rata-rata lebih dari 100 sambaran petir setiap detik. 3. Petir dapat membunuh manusia. Tercatat 3.696 kematian di Amerika Serikat antara tahun 1959 dan 2003 atau menyebabkan serangan jantung. Cedera akibat sambaran petir dapat berupa luka bakar parah, kerusakan otak permanen, kehilangan memori, hingga perubahan kepribadian. Sekitar 10% korban sambaran petir tewas dan 70% penderita efek jangka panjang yang serius. 4. Setiap kilatan petir berpotensi mematikan. Selama badai petir, setiap kilatan petir dari awan ke tanah berpotensi mematikan. Faktor penentunya bergantung pada apakah seseorang berada di jalur pelepasan petir. Selain kilatan cahaya yang terlihat bergerak di udara, arus yang terkait dengan pelepasan petir mengalir di sepanjang tanah. 5. Berada di dekat air. Nah, tadi ada petir ya. Petir gini. Petir itu bisa menyambar orang di kapan saja dan di mana saja. Namun, petir ini juga bisa menyambar kepada orang melalui tanah. Jadi, arus-arus itu akan merambat pada bagian tanah ya. Akan merambat pada tanah yang dimana ketika orang tersebut menginjak tanah, maka arus listrik itu atau volt listrik itu dapat menyambar orang yang berdiri di atas tanah tersebut karena petir itu merambat pada tanah gitu, bisa merambat pada tanah. Oke, kita lanjut. Beresiko selama badai petir. Mereka yang berada di dalam atau di dekat air termasuk paling beresiko selama badai petir berlangsung. Dalam kondisi ini, berenang sangat berbahaya karena perenang tidak hanya menonjol di air, tetapi juga karena air adalah konduktor listrik yang baik. Sementara itu, orang yang berada di dalam rumah selama badai petir pun harus menghindari aktivitas yang memungkinkan tersambar petir. Kebanyakan orang terluka akibat petir saat berada di dalam rumah ketika mereka sedang berbicara di telepon. Menjauhi jendela dan pintu serta menghindari kontak dengan apapun yang menghantarkan listrik juga perlu untuk menghindari resiko tersambar petir. Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fakta unik di balik unta si hewan padang pasir. Seperti yang kita tahu bahwa unta hidup di lingkungan padang pasir yang memiliki suhu yang tinggi atau panas yang tinggi, yang membuat hanya beberapa hewan saja yang dapat hidup di padang pasir karena mereka memiliki fitur adaptasi terhadap lingkungan padang pasir. Seperti unta yang mampu beradaptasi di lingkungan padang pasir yang memiliki suhu tinggi atau panas yang tinggi. Unta juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-Ghoshiyah ayat 17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang artinya maka tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan. Di sini di dalam ayat ada kata ibili yang memiliki arti yaitu unta.
Oke, tadi itulah ayat yang membahas mengenai hewan unta ini. Namun di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki banyak fakta-fakta unik yang membuat kita menjadi takjub dan kagum serta menyadari keindahan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke fakta unik mengenai unta. Fakta yang pertama, unta itu memiliki punuk, yaitu biasanya memiliki tonjolan di bagian belakang yang berfungsi untuk menyimpan lemak atau menyimpan cadangan makanan ketika unta ini berada di padang pasir. Kemudian fakta yang kedua adalah tubuhnya punya adaptasi yang luar biasa untuk hidup di gurun. Bagaimana caranya unta bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki suhu yang tinggi? Yaitu saat kekurangan air, unta juga bisa mengurangi volume urinnya hingga hanya 1/5 dari volume normal. Nah, kotoran mereka pun sangat kering sampai-sampai gembala unta bisa menggunakan kotorannya itu untuk bahan bakar api unggun. Dan saat unta itu bertemu air, tubuhnya itu sanggup menyerap hingga lebih dari 100 liter air hanya dalam 5 sampai 10 menit. Nah, selanjutnya selain panas dan kering, lingkungan berpasir pun bisa disiasati oleh unta karena mereka memiliki kaki yang mempunyai dua kuku besar yang melebar untuk mendistribusi berat tubuhnya sehingga mereka tidak tenggelam dalam pasir. Jadi fungsi dari kaki ini adalah untuk menyebarkan berat badannya sehingga berat badannya itu tidak terfokus pada satu titik sehingga unta itu tenggelam. Jadi fungsi kaki itu adalah mendistribusi berat tubuhnya agar unta tersebut tidak masuk ke dalam pasir atau tenggelam dalam pasir. Nah, ketika dalam badai pasir, unta ini juga tidak mengalami masalah gitu. Kan biasa kalau misalnya ada badai pasir kan itu kan bisa membawa masalah ya, seperti pasir-pasirnya itu bisa membutakan mata karena bisa kelilipan gitu kan istilahnya. Nah, namun bagi unta itu merupakan bukan sebuah masalah karena mereka punya bulu mata yang panjang dan lubang hidung yang bisa menutup secara otomatis. Lalu fakta yang ketiga adalah sanggup makan kaktus dengan struktur mulutnya yang unik. Karena memang di padang pasir itu adanya adalah tanaman kaktus. Nah, bagaimana unta itu bisa mengunyah duri-duri tajam kaktus tanpa terluka? Menurut National Geographic menjelaskan bahwa unta memiliki struktur keras bernama papillae di dalam mulutnya. Papillae tersusun dari keratin, sama seperti kuku manusia. Dengan papillae tersebut, unta bisa mengarahkan duri-duri kaktus supaya tidak menusuk mulutnya. Fakta yang kelima adalah unta ini ternyata bisa berenang. Yang kita tahu bahwa unta itu kan berada di padang pasir gitu kan, tentu tidak ada air. Jadi unta ini kalau misalnya menurut pemikiran kita dan logika kita itu tentu unta itu tidak dapat berenang karena memang tempat lingkungan hidupnya adalah gurun pasir yang tidak memiliki air. Jadi sungguh menakjubkan sekali fakta unik di balik unta. Makanya di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 itu dijelaskan coba lihat unta itu bagaimana dia diciptakan gitu. Ternyata penciptaan dari unta ini memiliki banyak fakta-fakta unik yang membuat kita terkagum serta merasa takjub akan ciptaan serta kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut fakta-fakta menarik lainnya. Saya ada memiliki beberapa video yang menjelaskan 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir. 10 fakta menakjubkan dari unta
Mutasi hewan padang pasir. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Unta adalah salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di daerah gurun dengan suhu yang tinggi. Seperti halnya domba, unta juga pada umumnya diternakan dan merupakan sumber utama dari susu dan daging. Unta bahkan digunakan sebagai alat transportasi oleh banyak suku-suku nomaden yang tinggal di daerah padang pasir. Nah, berikut 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir yang perlu kamu ketahui versi hewan populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapatkan info terbaru dari hewan populer. 10. Unta tahan terhadap berbagai iklim. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak, sehingga unta ini mampu untuk bertahan hidup di daerah dingin. Daerah padang pasir memiliki amplitudo suhu yang besar, di mana pada siang hari suhu udara dapat sangat panas, dan pada malam hari suhu udara bisa sangat dingin. Lemak pada punuk unta tersebut dapat diubah menjadi makanan dan air melalui proses metabolisme tubuhnya. 9. Unta mampu bertahan di padang gurun tanpa dehidrasi. Pada musim panas, unta akan minum sebanyak 30 liter air atau sekitar sepertiga dari berat tubuhnya secara sekaligus dalam waktu kurang dari 10 menit. Hal yang menakjubkan adalah jika dalam keadaan tanpa air, unta akan kehilangan 100 liter air dalam jaringan tubuhnya atau kehilangan 25% cairan tubuh dan tidak mengalami dehidrasi. Unta ini masih dapat bepergian jauh tanpa adanya pasokan air. 8. Unta mampu mengatur perubahan suhu tubuhnya. Nah, teman-teman, di pagi hari suhu tubuh unta itu berkisar 34 derajat Celcius. Tetapi pada waktu siang hari, unta akan mampu menaikkan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan unta mampu beradaptasi dengan baik di daerah gurun yang panas. 7. Unta mampu tidak makan selama 14 hari. Seekor unta dewasa akan mampu untuk tidak makan selama kurang lebih 2 minggu. Kemampuan untuk tidak makan selama berhari-hari ini karena unta memiliki cadangan makanan yang diambil dari punuknya. Sebagai informasi teman-teman, unta yang sehat memiliki punuk seberat 35 kg. Bahkan nih, dalam kondisi yang keras, unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan makan rumput 2 kg sehari. 6. Unta memiliki bulu mata berlapis. Nah, mata unta memiliki 2 lapisan bulu mata, teman-teman. Bulu mata unta saling terkait seperti membentuk perangkap. Bulu mata unta ini berfungsi untuk melindungi matanya dari serangan badai pasir. Cantik banget sih bulu matanya. 5. Unta memiliki kebiasaan buruk yaitu meludah. Nah, unta mempunyai sebuah kebiasaan buruk, teman-teman, yaitu meludah. Dalam kondisi tertekan, unta akan sering meludah dan ludahnya tersebut sangat berbau busuk. Keadaan tertekan ini misalnya saat marah, frustasi, dan ketakutan. Nah, unta ini mirip-mirip juga nih sama hewan yang namanya ilama, yaitu versi unta yang lebih kecil. Sifatnya sama, yaitu suka meludah. 4. Unta senang berkoloni. Unta adalah jenis hewan yang senang berkumpul. Hewan ini akan membentuk 6-30 ekor, terdiri dari 1 ekor jantan dan beberapa ekor unta betina dengan keturunannya. Sedangkan unta yang belum kawin akan membentuk kelompoknya sendiri. Cie, jomblo. 3.
Unta dewasa berat tubuhnya mencapai 800 kg. Nah, unta dewasa memiliki berat tubuh 300-800 kg dengan tinggi 2,1 meter. Dengan berat tubuh sebesar itu, maka unta dapat mengangkut beban 180 kg dan berjalan sejauh 40 km setiap harinya. Umur unta dapat mencapai sekitar 50 tahun. 2. Unta memiliki struktur selaput lendir lebih besar dari manusia. Unta mempunyai struktur selaput lendir dalam hidungnya 100 kali lebih besar daripada yang dimiliki manusia. Melalui selaput lendir hidungnya yang besar serta melengkung, unta akan mampu menyerap sekitar 65% kelembapan yang ada di udara. Sehingga, unta mampu mempertahankan uap air yang dapat dikembalikannya ke tubuhnya saat diperlukan. 1. Unta memiliki bulu tebal untuk menyekat panasnya. Bulu tebal pada tubuh unta berguna untuk mencegah matahari yang terik menembus kulitnya, teman-teman. Selain itu juga berfungsi untuk menghangatkan badan unta pada kondisi cuaca yang dingin. Nah, bulu unta ini tidak hanya untuk melindungi tubuhnya dari kondisi panas dan dingin, tetapi juga untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Nah, itulah 10 fakta menakjubkan dari unta si hewan padang pasir versi hewan populer. Oke, tadi kita sudah melihat ya fakta-fakta unik. Sangat Masya Allah sekali ya fakta-fakta unik ini. Karena memang Allah menciptakan makhluknya itu dengan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia, melainkan ada terselip kelebihan-kelebihan seperti pada unta ini, yaitu memiliki punuk sebagai cadangan makanannya ketika berada di padang pasir yang minim akan persediaan makanan. Oke, kita lanjut topik pembahasan selanjutnya, yaitu yang ketiga, mengenai fakta unik di balik nyamuk. Seperti yang kita tahu bahwa nyamuk adalah hewan yang mengganggu kita ketika kita tidur, yang membuat kita menjadi tidak nyenyak dalam tidur kita. Kemudian nyamuk ini mengganggu kita juga pada saat kita belajar, dan nyamuk juga mengganggu kita saat kita belajar di sekolah. Sehabis digigit oleh nyamuk, kita itu akan merasa gatal yang ingin terus-menerus digaruk gitu, sehingga terasa sangat mengganggu di dalam belajar dan di dalam tidur. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk pasti ada tujuan dan hikmahnya. Seperti contoh, dengan adanya nyamuk maka lapangan kerja semakin luas, karena banyak perusahaan anti nyamuk yang didirikan seperti Baygon, One Puspape, dan lain sebagainya, yang memang tujuan dari didirikannya perusahaan itu adalah membasmi nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk itu pasti memiliki banyak hikmah dan manfaatnya. Oke, kita langsung masuk mengenai fakta menarik tentang nyamuk. Fakta yang pertama adalah nyamuk sangat tertarik dengan nafas kita, karena nafas kita itu mengandung karbon dioksida. Maka dari itu ketika kita tidur, maka nyamuk itu sering berdesing di telinga kita karena memang kita banyak mengeluarkan karbon dioksida saat kita mengembuskan nafas. Hal inilah yang disukai oleh nyamuk gitu. Kemudian fakta unik yang kedua adalah nyamuk tidak suka mencium aroma wangi. Nah, ini bagi kalian yang jarang mandi pasti digigit nyamuk,
karena memang nyamuk tidak suka orang yang wangi. Jadi bagi orang yang jarang mandi, maka tidak heran lagi dan dipastikan akan digigit nyamuk. Karena memang nyamuk ini tidak suka mencium aroma wangi seperti aroma lavender, peppermint, rosemary, dan lain-lain. Seperti pewangi ruangan gitu. Karena memang aroma ini yang menghalangi nyamuk untuk mendeteksi karbon dioksida. Karbon dioksida ini kan merupakan favorit dari nyamuk. Jadi aroma-aroma yang wangi tadi itu menghalangi karbon dioksida dari hembusan nafas kita gitu. Apa sih tujuan dari nyamuk menghisap darah kita? Menurut beberapa penelitian itu mengungkapkan fakta bahwa alasan nyamuk betina yang sering menggigit karena mereka lebih membutuhkan banyak nutrisi dari darah kita untuk bisa mengembangkan telurnya. Tuh. Makanya nyamuk yang menghisap darah kita adalah nyamuk betina. Fakta yang keempat adalah nyamuk sangat menyukai keringat manusia. Karena memang keringat manusia itu berbau aroma yang tidak sedap. Nyamuk sangat tertarik pada campuran keringat dan bakteri. Yang berarti bekas keringat adalah aroma yang sangat menggoda bagi nyamuk malaria. Maka dari itu, rajin-rajinlah kalian untuk mandi agar meminimalisir keringat. Gitu. Kemudian yang kelima, air liur nyamuk adalah penyebab rasa gatal. Nyamuk menyedot darah menggunakan mulutnya yang panjang, lalu mengeluarkan air liurnya ke dalam aliran darah tersebut supaya prosesnya lancar. Setelah selesai menghisap, nyamuk pun pergi dan meninggalkan sisa air liurnya di situ. Fakta selanjutnya adalah ternyata ada nyamuk yang tidak menggigit manusia. Ada beberapa jenis nyamuk yang tidak menginginkan darah manusia, melainkan lebih menyukai darah dari hewan-hewan seperti burung, amfibi, reptil pun jadi sasaran oleh nyamuk betina gitu. Nah, fakta yang selanjutnya itu sayap nyamuk membuat suara berdengung. Nah, karena nyamuk ini kan dia bergerak dengan terbang ya, jadi sayap-sayapnya itu bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan suara berdengung. Maka dari itu ketika kita tidur, nyamuk itu kan sering terbang-terbang di telinga dan suaranya itu berdengung. Itulah merupakan suara dari sayap nyamuk yang sangat mengganggu waktu tidur kita. Nah, kemudian fakta selanjutnya adalah air adalah tempat pembibitan nyamuk. Jadi kasus demam berdarah itu bisa sangat tinggi karena memang banyaknya tempat atau wadah dalam perkembangbiakan nyamuk, yaitu biasanya genangan air. Maka dari itu, air merupakan adalah tempat pembibitan nyamuk. Sehingga kita harus meminimalisir dari perkembangbiakan nyamuk, yaitu dengan cara menghindari genangan air dan cekungan air yang berfungsi untuk, jadi kita harus menghindari cekungan air ya untuk meminimalisir terjadinya kasus demam berdarah. Mungkin itu saja fakta yang menakjubkan mengenai nyamuk. Kemudian nyamuk ini juga dibahas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين, yang artinya
Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Oke, itu mengenai ayat yang berhubungan dengan nyamuk. Kita masuk ke fakta-fakta lainnya. Di sini saya ada beberapa video mengenai fakta unik di balik mengapa Allah menciptakan nyamuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibilang nyamuk merupakan hewan yang sering mengganggu. Karena gigitannya seringkali kita tidak bisa tidur. Namun meski begitu, hewan kecil ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Begitu istimewakah nyamuk? Apa sajakah fakta kehebatannya? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Meski dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya, ternyata banyak sekali fakta tentang nyamuk yang luar biasa. Dari occasion.com, seperti yang ditulis oleh Nadia Tariarah dalam bukunya Sains dalam Al-Quran mengungkapkan kalau nyamuk mempunyai 100 mata pada kepalanya. Selain itu, nyamuk juga memiliki 48 gigi dan 3 jantung. Satu jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Ditambah lagi kecepatan sayapnya yang luar biasa, kepakan nyamuk bisa mencapai 600 kepakan per detik. Itulah mengapa nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan. Pada salah satu ayat Al-Quran serta hadis, hewan tersebut disebutkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak penting, namun ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti, sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Hewan ini memiliki radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itu, ia bisa mencari tahu keberadaan manusia melalui suhu tubuh. Allah telah memberikan teknik kepada nyamuk untuk dapat menemukan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia, sehingga ia bisa menghisap darah. Namun sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Nyamuk betina menghisap darah untuk proses reproduksinya karena membutuhkan protein untuk tumbuh. Nyamuk menghisap darah bukan untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Tak hanya itu, nyamuk juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa dunia ini sebenarnya tak bernilai sama sekali, walau hanya nilainya menyamai sebelah sayap seekor nyamuk.
Lagi-lagi hewan nyamuk ini disebutkan. Maksud dari sini bukan berarti sayap nyamuk itu tidak bernilai, tetapi yang menjadikan nilai dunia ini lebih rendah dari nyamuk adalah dikarenakan pola dan tingkah laku manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki akal, seharusnya tidak mengganggu orang lain, tidak membuat kerusakan di bumi, dan memperbaiki moral. Kita semua perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Semuanya ada tujuan dengan penuh hikmah. Hal itu juga diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Begitu juga dengan nyamuk. Sebab Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Jika kita melihat dari sisi manfaat, ternyata nyamuk punya beberapa manfaat. Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Nyamuk juga bermanfaat bagi sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil seterusnya, hingga ikan besar yang akan disantap manusia. Selain itu, diciptakannya nyamuk juga menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Kalau tidak ada nyamuk, maka tidak akan ada perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk dan membuka lapangan pekerjaan. Dilansir dari mongabe.co.id, sebuah studi pada tahun 2015 lalu mencoba melakukan penelitian bagaimana jika nyamuk punah dari planet bumi. Para peneliti menyimak siklus hidup beberapa generasi nyamuk Anopheles gambiae dari larva sampai dewasa hingga mati. Hal itu juga melibatkan bagaimana siklus hidup nyamuk itu bersinggungan dengan kelelawar lokal, ikan, bunga, dan serangga lain. Ternyata jika nyamuk berdampak pada populasi kelelawar yang sudah terancam, itu akan menjadi masalah besar. Dan hal yang sama tentu berlaku untuk mata rantai makanan lain. Selain itu, pakar serangga dari Laboratorium Public Health Entomology University of Kentucky, Grayson Brown, juga menyatakan jika nyamuk punah, banyak serangga akan kesulitan mendapatkan sumber makanan. Hal ini karena larva nyamuk sangat penting dalam ekologi air. Bahkan, banyak serangga lain serta ikan kecil memakan larva nyamuk. Kalau nyamuk punah, maka tidak ada lagi sumber makanan untuk mereka. Intinya, jika nyamuk musnah dari bumi, atau mungkin tidak diciptakan sama sekali, maka tidak akan ada sumber makanan bagi hewan lain. Ujung-ujungnya menyebabkan jumlah serangga lain menurun. Sungguh ada hikmah mengapa nyamuk diciptakan, bukan? Selain itu, tanpa disadari, nyamuk juga mengajarkan manusia supaya tidak sombong. Karena ternyata sekuat apapun fisik manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk kecil seperti nyamuk. Satu kali gigitan nyamuk Aedes aegypti bisa mengakibatkan orang yang terkena gigitan tersebut menderita penyakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Maka apalagi yang akan kita sombongkan, sedangkan kita masih tidak berdaya menghadapi makhluk sekecil nyamuk, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Tak terbayangkan, pasti bagaimana menciptakan makhluk sekecil itu bisa hidup. Sebesar apa jantungnya, sayapnya, dan masih terbesit dalam pikiran kita, mustahil makhluk sekecil itu bisa hidup dan bisa membahayakan manusia. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Inilah hikmah yang terkandung dalam penciptaan makhluk yang dianggap hina dan tidak berguna oleh sebagian orang. Ternyata kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, dan ini semua menunjukkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa hikmah serta fakta-fakta unik mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Seperti kita tahu bahwa nyamuk itu kan merupakan hewan yang dibilang kecil dan tidak bernilai. Namun di balik itu semua sangat bermanfaat bagi ekosistem dunia dan bagi lapangan pekerjaan. Jadi bagi kalian jangan lagi meremehkan nyamuk. Walaupun kita terkadang kesal melihat nyamuk,
namun nyamuk itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibalik penciptaan itu terdapat banyak hikmah. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai fakta-fakta unik di balik unta, petir, dan nyamuk. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.